Mama aku tercinta, apapun keputusan Mama, aku dan adik selalu mensupport Mama, mendoakan yang terbaik untuk Mama dan semoga semuanya dilancarkan sampai hari H dan Mama akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan Mama. Mama aku tercinta, apapun keputusan Mama, aku dan adik selalu mensupport Mama, mendoakan yang terbaik untuk Mama dan semoga semuanya dilancarkan sampai hari H dan Mama akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan Mama dan terus ada orang yang mendampingi Mama sampai mungkin maut. Amin. Tapi ya tolong pacaran gitu. Ya mungkin Mama juga merasa kesepian selama beberapa tahun ini dan akhirnya Mama menemukan ada pendamping yang bisa nemenin Mama, yang bisa mengisi hari-hari Mama, ya aku ikut seneng ya, mungkin ya gimana ya, ngeliat orang tua kita senang masa kita ngasih. Bisa dibilang kan mama kan beberapa tahun kan sendiri ya. Kak Khairul sendiri siap nggak sih nanti punya papa baru, papa sabung baru gitu, siap nggak sih dari Kak Khairul? Belum ngomong. Ya menurut aku siap nggak siap, kita harus siap ya karena ini kan keputusan Mama dan Mama bahagia sama keputusan itu, ya kita harus bisa menerima dan yang paling penting tuh udah simpel aja tugas kita sebagai anak-anak, mendoakan Mama yang terbaik dan terus mendampingi Mama apapun keadaan Mama. Akhirnya Kak Feral. Ngebutuhin waktu yang lama sampai akhirnya kemarin itu baru pertama kali ketemu selain dari lo karantina segala macam. Ya mungkin emang momen kali ya, momentum, karena kemarin juga banyak hal banget yang diobrolin yang mungkin nggak bisa jadi konsumsi publik kali ya, jadi cukup keluarga yang tahu. Cuman pada dasarnya aku sempat ngomong ke Om Ferry kayak pada dasarnya kita semua apapun keputusannya kita mendukung Mama, kita mendoakan Mama, dan Om Ferry nggak usah khawatir kayak bilang misalnya akan cari uang untuk aku, untuk Atala, untuk apa, nggak, maksudnya terima kasih tapi nggak usah, karena kan aku sama Atala juga udah dewasa. Aku bilang ke Om Ferry kayak aku udah cukup mandiri untuk bisa menghidupi diri aku, bahkan kalau dibutuhkan adik-adik aku gitu, itu nggak apa-apa. Yang paling penting aku minta tolong sama Om Ferry untuk jaga Mama, tolong jangan tinggalin Mama dalam keadaan apapun, ketika misalnya dalam keadaan sakit atau ketika Mama lagi marah, ya tolong jangan tinggalin dia, tapi tolong adalah buat Mama, tolong tenangin Mama dan tolonglah menjadi orang yang akan selalu ada buat Mama seperti janjinya Om Ferry ke semua orang selama ini gitu. Dan apapun yang terjadi ya aku sebagai anak Mama, terutama anak yang paling tua, aku akan selalu ada buat mendukung Mama dan memprotek Mama dari apapun. Oke Kak Feral, tanggal dengan nuansanya seperti apa? Tanggal udah dikasih tahu, jadi Mama kemarin sempat ngasih tahu ada beberapa tanggal yang katanya nikahan juga. Akhirnya Mama ngasih tahu ada 2 tanggal gitu. Cuman aku juga ya udah aku langsung aku catat dan aku minta izin juga ke lokasi syuting. Kira-kira bisa nggak tanggal-tanggal segitu kalau aku hadir, karena kan ada di Jakarta dan di Bali kan. Lamaran tanggal 9 nanti datang juga. Nah kebetulan yang tanggal 9 itu kan kalau nggak salah yang acara lamaran atau apa ya. Nah itu aku udah minta izin lokasi, katanya sih sejauh ini scene aku masih banyak, cuman akan diusahakan untuk datang. Cuman untuk yang pernikahan, karena itu permintaan Mama banget, kepingin anak-anaknya datang, pasti untuk pernikahan Mama aku akan datang. Kalau lihat Mantan Atala. Itu gimana? Aduh jujur kalau tentang itu aku kurang tahu ya, jadi aku belum bisa komentar apa-apa soal itu. tapi ngeliat jadi sorotan netizen mungkin. Mungkin baru dengar dari omongan orang-orang kayak, cuman aku sendiri sih belum yang benar-benar tahu detailnya seperti apa gitu ya, dan jadi belum bisa komentar banyak sih soal itu. Soalnya terakhir rame itu karena kan kemarin kan Shannon kan katanya dia pulang mabuk-mabukan dan ada bersama satu cowok kan, dan itu yang ditunjuk itu adalah Atala. Gimana menanggapinya Kak Feral? Waduh kalau soal itu sih jujur aku kurang tahu ya, tapi ya sejauh ini yang aku lihat sih mereka fine-fine aja kok. Jadi ada masalah gini aku juga nggak tahu. Atau kita kalau menahu soal apapun itu ya. Belum tahu detailnya, mungkin ntar akan diceritain atau gimana. Nah, melihat kondisi Mama sekarang gimana keadaannya, baik-baik aja kan? Soalnya di captionnya Mas Ferry katanya lagi kecapean. Emang Mama lagi kecapean atau gimana? Mungkin kemarin kan sempat ini kali ya di Bali pre-wedding dan ngurusin soal pernikahan, mungkin jadi agak kecapean juga. Dan Mama kan orangnya lumayan perfeksionis ya, aku tahu gitu. Jadi mungkin banyak banget yang dipikirin, yang diurusin, jadi mungkin lagi kecapean. Sekarang lagi di apartemen. Sakit apa enggak? Mungkin kecapean kali ya, jangan sampai sakit amit-amit ya. Amit-amit. Apalagi COVID ya. Iya amit-amit ya, sekarang COVID lagi tinggi ya, jadi harus jaga kesehatan banget. Oke, cukup. Udah?
bisa ceritain nih, kayaknya rumahnya udah hampir jadi ini. Itu gimana nih? Iya, akhirnya setelah penantian yang cukup lama ya, rumah aku yang di Sentul itu insya Allah tahun ini jadi. Targetnya adalah ketika ulang tahun aku, dan belum lama ini kan aku renovasi total rumah yang di Jagakarsa. Nah itu jadinya rencananya kalau nggak ada hambatan Lebaran tahun ini. Jadi tahun ini jadi semua rumahnya, seneng banget. Udah mikirin untuk perabotannya di dalamnya? Udah. Bahkan dari sekarang kita udah mesen macam-macam kan, dari marmer, dari furniture, dari karpet. Ntar juga aku ada nyiapin waktu sekitar seminggu atau 2 minggu khusus aku nggak ngapa-ngapain mau nyari perabotan. Jadi seru banget. Berarti udah berapa persen? Kalau rumah yang Sentul mungkin udah 80 kali ya, udah tinggal finishing banget gitu. Kemarin aku juga sempat dari sana, aku ngeliat semuanya, cuman emang prosesnya agak lama karena kan kayak misalnya masang lantai aja tuh butuh waktu sebulan karena marmer kan, jadi harus ribet lah katanya pemasangannya, terus juga AC masangnya lama. Nah kalau yang di Jagakarsa mungkin lebih cepat, bisa 3 bulanan lagi jadi. Tapi bisa dibilang ke Vero sendiri impiannya pengen membeli villa di Bali. Iya betul, jadi kemarin sebenarnya salah satu, itu cita-cita aku di 2022 ya. Jadi kemarin salah satunya kenapa aku ke Bali, selain emang kepingin liburan dan ketemu sama mama, itu aku kepingin cari-cari villa di Bali dan kayaknya udah dapet. Jadi ya doain aja semoga bisa kebeli juga tahun ini. Bisa ceritain Kak Vero nuansa rumah yang di Sentul sama di Jagakarsa seperti apa? Kalau yang di Sentul itu rumahnya mungkin lebih besar ya, itu bener-bener yang modern banget. Jadi dalamnya juga semuanya tuh otomatis, kayak lampu, korden, AC semua tuh pakai suara gitu. Jadi tinggal kayak di film-film gitu lah, keren. Dan kayak Iron Man ya bener, karena aku buat cita-cita aku kalau punya rezeki pingin punya rumah kayak Iron Man gitu. Nah yang di Jagakarsa mungkin lebih modern minimalis karena di Jakarta kan, cuman aku bikin cukup tinggi kayak 4-5 lantai, jadi bisa ngeliat pemandangan kota Jakarta gitu. Yang nantinya akan ditinggalin di Sentul sama di Jakarta itu siapa? Nah itu yang aku bingung, jadi kayaknya sih aku akan ngebagi mungkin Senin sampai Kamis aku di Jakarta, ntar cuma 1 minggu aku di Sentul, jadi ya gitu-gitu aja. Tapi untuk kayak teman-teman bakalan enjoy, kayak senasnya enjoy nih kayak di Sentul gitu ya buat teman-teman. Iya pasti sih, yang pasti dua-duanya aku bakal siapin tempat buat nongkrong karena aku tipikal orang yang suka banget ada tamu kan, jadi aku tuh suka banget tiap hari ngundang siapapun gitu, keluarga, teman-teman main gitu. Jadi kalau ada semakin ramai aku semakin seneng. Impian terbesar juga di 2022 katanya pengen naik gunung sama surfing juga, apa benar? Enggak, kata siapa? Ini sempat ada wawancara sebelumnya. Oh enggak. Impian aku yang tahun ini sih yang pasti itu salah satunya kepingin beli properti di Bali. Dan kemarin kan aku baru dari Dubai sama Amerika kan. Jujur itu cita-cita aku banget kalau ada rezeki kepingin punya rumah di Amerika sama di Dubai juga. Kak, mungkin soal vlog kemarin terakhir kan baru berapa menit yang lalu nih, sejaman ketemu dengan Mas Ferry, mungkin tanggapannya gimana nih? Iya, jadi kemarin pas aku di Bali, kebetulan mama lagi foto prewedding juga sama Om Ferry, dan aku ngajak mereka makan malam. Ya, dan akhirnya kita ketemuan untuk pertama kali pas makan malam itu. Nah, mungkin perasaannya sih setelah pertemuan. Baru pertama kali. Pertama kali ketemu, yang pasti ya aku seneng bisa ketemu lagi sama mama, karena kan udah cukup lama nggak ketemu mama ya. Jadi aku terakhir ketemu tuh sebelum ke Amerika, dan setelah aku pergi ke Amerika kan aku karantina. Terus habis karantina lepas sehari langsung ke Bali gitu. Nah kebetulan mama ke Bali, ya udah akhirnya kita ketemuan di Bali gitu. Jadi ya seneng lah. Terus juga untuk pertama kalinya ketemu sama Om Ferry, dan ya kita ngobrol banyak hal di situ. Di vlognya kan ada kata-kata yang setuju nggak setuju, kan sudah berjalan, mudah-mudahan didoakan aja. Mungkin itu mungkin kan netizen banyak yang menganggap kan itu abu-abu tuh statementnya, mungkin gimana maksudnya? Enggak lah, yang pasti kita sebagai anak ya, kita menginginkan yang terbaik untuk orang tua kita, apalagi khususnya untuk mama. Jadi ya apapun yang membuat mama bahagia, sekiranya misalnya mama sudah seret hatinya, mama juga sudah happy gitu, terlihat bahagia dan udah yakin sama keputusannya, ya kita hanya bisa mendoakan dan mensupport mama gitu. Jadi kita akan selalu ada buat mama apapun yang terjadi. Om Ferry orangnya kayak gimana nih? Dan kedekatan lu sama Om Ferry udah seperti apa? Ya sejauh ini sih Om Ferry orangnya baik ya. Kita ketemu kan kebetulan baru sekali. Jadi kan untuk mengenal seseorang kan nggak mungkin sekali pertemuan ya. Tapi sejauh ini sih pas ngobrol-ngobrol kelihatannya baik dan serius sama mama gitu. Dan ya apapun itu aku hanya mendoakan dan menginginkan yang terbaik untuk mama. Tapi melihat kedua kayak
bucin. Ya, gimana tuh? Kayak ABG. Iya. BJ masih kayak akhirnya kembali lagi udah kayak ABG. Ya mungkin kan katanya kan kalau misalnya orang semakin tua kan kayak orang tua kita kan bakal kayak ngalamin puber kedua lagi kan. Ya mungkin ya kalau aku sih ngeliatnya ya ikut senang aja karena ya mungkin aku ngeliatnya mama udah cukup lama sendirian kan, dan mungkin juga yang namanya hidup kita sebagai anak-anak kan pasti juga tumbuh dewasa, punya kehidupan masing-masing gitu loh. Meskipun kita sayang dan kita cinta sama orang tua kita pedulikan, tapi kita nggak bisa 24 jam terus sama